Ya memang sebetulnya tidak sesulit yang kita bayangkan, tapi juga tidak semudah yang kita pikirkan. Belajar dari kesalahan saya, jangan terulang kepada kesalahan yang akan nanti belajar gitu. Makanya kalau untuk beternak, selesaikan dulu persoalan pakanmu atau ternakmu yang akan selesai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Mari kita dukung terus peternakan dan UMKM Indonesia. Jadi menurut Bapak nih, kalau teman-teman mau mulai beternak tuh baiknya mulai dari mana tuh, Pak? Ya sebetulnya kalau teman-teman mulai beternak sih idealnya sebelum terjun pelajari dulu lah. Pelajari dulu ilmunya ya. Jadi jangan tergiur dengan banyak kan ya sekarang, maaf nih, di YouTube tuh banyak beternak itu mudah begini begini gitu kan ya. Ya memang sebetulnya tidak sesulit yang kita bayangkan, tapi juga tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi tetap kita harus basicnya ketemu peternaknya langsung, kemudian lihat, kita belajar langsung, itu akan lebih baik ketimbang kondisinya kita hanya belajar dari YouTube. Walaupun memang kondisinya bagus lah, YouTube itu banyak edukasi dan segala macam, tapi tetap sounding dengan peternak itu kita tetap harus. Oke, harus diperhitungkan dulu, Pak. Iya, jadi kita tuh posisi kenapa jangan sampai nanti apa yang akan kita lakukan itu salah langkah. Karena kondisinya dari kandang juga kita minimal kan harus tahu dulu basic kandang yang baik itu seperti apa. Kemudian target market kita ke depan itu harus maunya apa? Karena ada banyak segmen. Oh iya. Banyak segmen. Segmen market kita misalnya kepotong, berarti kita bermainnya di domba apa? Segmen market kita mau ke domba seni, kita bermainnya di domba apa? Itu ada segmen-segmennya. Kalau misalkan kayak jenis Garut, itu kan Garut sebetulnya kategorinya domba seni. Domba seni. Kemudian Merino Batur yang full bulu itu kategorinya domba seni. Nah, beda hanya dengan kondisi yang target market kita mau main dipotong. Ah, kita harus tahu nih betina apa yang kondisinya bagus nanti untuk daging, disilangkan dengan domba apa supaya posisinya pertumbuhannya cepat dengan kualitas daging bagus. Kan itu kan juga bagian dari tahapan yang harus kita pahami dulu sebelum kita terjun ke ternak. Gitu. Hal semacam itu memang sebetulnya sepele, tapi ya saya menjalani itu, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini sebelum saya posisinya memahami ternak berarti udah salah sebetulnya. Makanya jangan sampai teman-teman yang baru mau terjun itu nyasar. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan saya, jangan terulang kepada kesalahan yang akan nanti belajar gitu. Benar. Jadi kalau bisa ketika dia belajar, terjun, langsung mahir. Langsung paham kondisinya apa yang akan dia lakukan. Jangan sampai nanti kondisinya, aduh begitu ini, oh saya salah kandang begini, salah kandang ini. Karena apa? Biaya renovasi kandang itu lumayan, kosnya lumayan. Jadi kalau bisa bikin kandang itu kondisinya yang betul-betul tidak harus renovasi beberapa kali. Jadi belajar itu sebenarnya untuk meminimalisir resiko juga, betul, Pak, betul. Ya intinya saya sudah mengalami lah kondisi karena ketidakpahaman saya dari sisi kandang juga, ini kondisinya masih banyak yang harus kita renovasi karena kondisi awalnya tidak paham. Kemudian juga banyak lah dari sisi pakan segala apa, itu pun juga kan jadi persoalan. Jadi memanfaatkan potensi di lingkungan itu kita juga harus cermati tuh. Di area lingkungan kita tuh banyaknya apa, bisa nggak kita olah menjadi pakan. Kan itu juga bagian dari perhitungan juga. Benar-benar. Untuk meminimalisir kos. Karena gini, kalau kita bicara masalah ternak itu patokan utamanya pakan. Iya. Kalau kita punya pakan, ternak kita aman. Tapi kalau misalkan posisinya kita nggak punya pakan, ini kan nanti posisinya ternak kita ini terlunta-lunta dari sisi pakan. Nggak konsisten dari pakannya gitu. Karena pakannya kita nggak ada. Makanya kalau untuk beternak, selesaikan dulu persoalan pakanmu atau ternakmu yang akan selesai. Jadi prinsipnya itu, Pak. Iya, banyak peternakan yang kondisinya hebat lah dia. Awal sih begitu beli full blood semua misalnya, kemudian juga dombanya bagus-bagus, tapi tidak dipersiapkan dengan pakannya.
ya bertahannya nggak bisa lama, 1 tahun gulung tikar. Itu Oke. bisa seperti itu. Makanya penting kita untuk mempersiapkan pakan. Jadi buat teman-teman yang mau untuk mulai beternak sebaiknya harus belajar dulu Pak ya. Iya, penting itu. Benar, penting Ya kalaupun misalnya belajar saat ini kan sebetulnya banyak lah bisa memanfaatkan teknologi ya. Dari YouTube, dari apa. Cuman tetap YouTube itu tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran 100%. Maaf, saya tidak mengatakan oh di si Anu cuman hanya di YouTube aja dia begini-begini, tapi kenyataannya belum tentu. Bukan. Tetap ketika kondisinya kita posisinya mau belajar, YouTube sebagai referensi boleh. Nah, kemudian tetap kita harus sounding dengan peternak-peternak. Kenapa? Karena persoalan itu kadang-kadang kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan cuman lihat YouTube. Contoh nih, persoalan yang jadi momok untuk peternak itu adalah kembung. Iya kan? Nah, itu sering banget tuh keluhan peternak bagaimana menangani kembung segala macam. Nah, memang di YouTube itu ada. Tapi kadang-kadang kondisinya kalau nggak langsung ke fisik dombanya, kemudian kita praktekkan bagaimana caranya, itu juga bisa aja terjadi kesalahan. Contoh nih, kalau di tempat saya di sini untuk penanganan kembung itu saya biasa gunakan dia yang paling mudah aja, karena kalau bicara sulit ada obat khusus disuntik melalui injek. Tapi saya nggak bahas itu, karena kondisinya itu udah peternakan yang orangnya mampu lah dan bisa melakukan itu. Yang paling sederhana saja itu biasanya menggunakan apa namanya obat kembung, proma dengan antangin ataupun tolak angin cair. Itu yang biasa saya lakukan. Misalnya domba sudah kolep lah dia, udah nggak tahan lagi. Itu kondisinya saya berikan dia proma 2, kemudian sama antangin cair 2. Saya larutkan dengan air hangat ya. Air hangat. Kemudian kita spet lah. Nah, Cekok gitu Pak ya. dicekok. Nah, kalau misalkan hanya di YouTube kan penjelasannya tidak diberikan metodenya seperti apa. Setelah spet tinggal. Betul nggak? Betul. Nah, itu kan sebetulnya nggak tuntas. Udah tuntas ya. Nggak tuntas. Harusnya nih, ketika posisinya domba itu setelah diberikan obat yang tadi, cairan Antangin dan proma, setelah dilakukan penyepetan, ini bagian perutnya kita angkat nih. Nih, Oke. bagian perutnya nih kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, turunkan lagi. Kemudian kita angkat lagi 1, 2, 3, 4, 5, kita turunkan lagi. Nah, itu selama 4 kali atau 5 kali. Setelah itu kita diamkan. Nah, kita lihat kalau dia posisinya buang air kecil, dia kencing. Nah, itu udah berarti udah melewati fase aman pertama. Kita lakukan lagi treatment lagi, angkat lagi. Setelah kencing nih. Iya, setelah kencing kita angkat lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2 kali. Nah, kita tunggu. Biasanya 5 menit berikutnya dia buang air besar. Itu baru aman. Baru aman tuh. Nah, itu hal kecil. Oke. Nah, kalau kita nggak sounding dengan peternak kan nggak dipraktekin tuh. Bener, bisa-bisa lewat tuh. Iya. Hewan. Kalau cuman dikasih sepet, udah kita tungguin aja gini. Tidak ada tindakan dari kitanya, ya dia kan juga tidak terbantu. Iya, iya. Makanya harus kita bantu dia. Jadi Kita itu angkat. memicu untuk pipis itu tadi Pak ya. Iya, karena apa? Kan pada saat kondisinya dia katakanlah dia duduk atau dianya terbaring, usus itu kan berdiri standar, sejajar. Tapi ketika diangkat posisi dari tenggorokan ke sini ke perut, dari sini melewati garis dada, kemudian dia masuk ke perut dan masuk ke pencernaan si obat yang tadi, sehingga dia mendorong keluarnya gas dari perut, dari apa namanya usus. Nah, ketika itu sudah mendorong, nah terjadilah reaksi kencing, kemudian buang air besar. Kalau zaman dulu kan posisinya dicolok pakai itu, apa namanya? Bukan, batang pepaya. Batang pepaya. Padahal kan kalau misalnya kita pikir itu nggak rasional lah. Usus domba 16 meter, Jauh Pak ya. 18 meter lah ya. Dicolok, ya orang di sini yang muter, ya nggak ketemu. Cuman kan itu upaya zaman dulu, walaupun kondisinya itu belum tepat, tapi minimal mereka ada upaya, ada tindakan. Nah, sekarang kondisinya udah zaman modern, kita bantu dengan obat, kemudian tindakan kita apa? Kita angkat.
bukan hanya setelah dikasih kita diamkan. Oke. Gitu. Kalau dikasih didiamkan untung-untungan. Kalau ketolong syukur, nggak ketolong nggak apa-apa. Siap. Ya, itu teman-teman. Jadi itu dari kembung sebenarnya kan banyak Pak ya. Banyak. Kalau misalnya nih Pak, teman-teman mau tanya-tanya via WA gitu ya, yang udah beternak lah, boleh Pak ya? Boleh. Sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Justru saya senang karena apa? Kan tidak semua yang saya tahu posisinya peternak tahu, dan tidak semua peternak tahu saya tahu, sehingga saya punya partner buat belajar juga. Oke. Karena ilmu benar. peternakan kan itu luas. Luas sekali. Luas. Yang saya tahu mungkin baru seujung kuku. Teman-teman senior di sana udah posisi ilmunya udah luar biasa. Saya pun sekarang masih sering komunikasi dengan peternak-peternak senior, terutama sama Mas Irfan Kamil ya. Itu saya sering komunikasi dengan beliau. Kalau saya mengalami kendala, Mas, pakan gini. Beliau sarankan gini gitu. Oh, Jadi tetap kita juga sounding lah dengan teman-teman peternak senior itu. Saya juga nggak semata-mata kita setelah kita merasa bisa kemudian nggak ada diri sendiri gitu, enggak ya? nggak bisa. Karena apa? Tetap kita itu kalau boleh dibilang peternak itu punya lingkaran sendiri lah. Mantap. Itu. Untuk kedepannya rencananya gimana nih Pak? Untuk peternakan sendiri, Bang Bon Farm ini. Rencana ke depan sih mungkin kita akan coba lakukan perluasan kandang. Peluasan kandang. Karena nanti kita mau ada penambahan full blood awasi, kemudian ada juga penambahan betina-betinanya. Nah, nanti mungkin kita juga bisa jual timbangan lah. Jual timbangan ya? Ya, kita jual timbangan untuk jenis-jenis nanti F1 atau F2 atau apalah gitu, nanti kita timbang. Dan kebutuhan buat masyarakat juga kalau misalkan mau kurban atau mau akikah, kita layani dengan sistem perhitungannya kita timbang. Timbang, Biar jadi fair lebih lah. fair ya. Ya, benar-benar. kalau jogrok kan main tembak-tembakan tuh kalau Iya jogrok. benar. Berapa harganya sekian, ditimbang 17 kilo. Waduh. Kalau misalkan ditimbang fair lah, dia bayar sesuai dengan bobot yang ada gitu. Jadi uang yang keluar sesuai dengan apa yang didapatkan gitu Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan bisanya pengennya begitu. Siap. Mudah-mudahan Iya. peternakannya terus berkembang Pak. Amin. Mungkin itu dulu Pak, nih kita nggak kerasa udah setengah jam. Mungkin next video kita mau review harganya, boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Oke teman-teman, jadi itu wawancara kita hari ini di acara Visit Kandang, dan alhamdulillah sangat terbuka sekali, terutama terkait ilmu-ilmu peternakan ini. Kita lumayan dapetin tuh ilmu menangani ternak yang kembung ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke sini silakan, nanti disediain kopi ya Pak. Wah, pasti tuh. Ada kopi, ada rebusan juga. Siap. Nanti ngobrol-ngobrol di sini, saling sharing. Mungkin itu dulu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Mari kita dukung terus peternakan dan UMKM Indonesia. Oke Pak. Kopi lagi, ayo.